Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tiada kata henti. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai buku besar. Ada yang masih ingat apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun. Lalu, ada yang masih ingat bentuk-bentuk dari buku besar? Buku besar memiliki 4 bentuk, yaitu bentuk T, bentuk kontrol, bentuk stapel berkolom saldo rangkap, dan bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu tahap pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum melanjutkan ke dalam materi, Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi literatur. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, mampu menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keempat yaitu mampu menjelaskan tahapan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kelima, mampu menjelaskan tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keenam, mampu menjelaskan tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir yaitu mampu membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa dan menyajikannya melalui media lisan maupun tulisan. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tahap pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, di sini ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ada yang tahu apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan suatu daftar akun pada buku besar yang dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. Nah, saldo-saldo akun yang terdapat dalam neraca saldo berasal dari saldo-saldo akun yang terdapat di dalam buku besar. Apabila jumlah debit dan kredit pada neraca saldo tidak seimbang, berarti telah terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari neraca saldo. Yang pertama yaitu ada neraca saldo belum disesuaikan. Nah, di sini merupakan daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya, saldo-saldo akun di dalam buku besar tersebut dipindahkan ke daftar saldo. Fungsinya yaitu untuk memastikan ada tidaknya kesalahan dalam kolom debit dan kredit di buku besar. Pengecekan ulang akan dilakukan jika jumlah antara debit dan kredit tidak sama, yang berarti jika terjadi kesalahan dalam neraca saldo tersebut. Lalu yang kedua yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini merupakan daftar saldo yang dibuat setelah proses penyusunan akun-akun tertentu. Hal ini dilakukan karena ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum penyusunan laporan akuntansi. Akun-akun yang mengalami penyusunan yaitu saldo untuk akun bahan habis pakai, pendapatan diterima di muka, serta akun untuk beban dibayar di muka. Mengapa demikian? Di sini mengikuti prinsip akuntansi berbasis aktual. Maka, harga dari akun tersebut selalu berubah karena faktor eksternal. Jika penyesuaian tidak dilakukan, efeknya adalah laporan keuangan yang dibuat kurang valid. Lalu yang ketiga yaitu neraca saldo penutup. Nah, di sini merupakan daftar saldo yang digunakan untuk memastikan di dalam buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Seluruh akun dan saldo dalam daftar saldo penutup wajib sama dengan akun dan saldo di neraca pada akhir periode. Prosedur ini menjadi langkah terakhir untuk dilakukan dalam satu periode
akuntan, tepatnya setelah selesai memasukkan ayat jurnal penutup. Selanjutnya yaitu fungsi dari neraca saldo. Neraca saldo sendiri tentunya dibuat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan saja, tetapi neraca saldo juga memiliki berbagai fungsi untuk perusahaan. Nah, fungsi dari neraca saldo ini ada 4, yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Dalam fungsi persiapan, dengan adanya neraca saldo, maka perusahaan bisa mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan. Hal ini tentunya akan mempermudah bagian keuangan di sebuah perusahaan. Lalu dalam fungsi pencatatan, di dalam ilmu akuntansi, pencatatan merupakan fungsi utama. Melalui neraca saldo, hal-hal yang dicatat adalah data-data pada setiap akun rekening. Selanjutnya dalam fungsi koreksi. Melalui fungsi koreksi, maka bisa diketahui jika ada kesalahan pencatatan seperti kurang atau berlebihnya saldo yang dicatat. Hal ini dilakukan dengan cara melihat kesamaan pada hasil kolom debit dan kredit. Fungsi koreksi ini berarti mengkoreksi seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan sebelum pembuatan neraca saldo. Lalu pada fungsi monitoring, dalam hal ini neraca saldo melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Fungsi monitoring tergolong cukup penting karena bisa meningkatkan kewaspadaan perusahaan terhadap laporan keuangannya. Selain memiliki fungsi, neraca saldo juga memiliki manfaat. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu sebagai dasar laporan keuangan perusahaan. Saat menerapkan pembuatan neraca saldo, maka otomatis perusahaan telah membuat dasar yang jelas untuk laporan keuangan. Selain itu, pembuatan neraca saldo bisa dijadikan sumber dasar untuk pembuatan neraca lajur atau pembuatan kertas kerja. Hal ini merupakan manfaat yang paling berguna dan sangat membantu sebuah perusahaan karena akan meminimalisir kesalahan pembuatan laporan keuangan seperti dalam hal pencatatan, penghitungan saldo debit, serta penghitungan saldo kredit. Lalu manfaat lainnya dari neraca saldo yaitu membantu proses pengecekan keuangan perusahaan. Neraca sebuah perusahaan dianggap benar ketika jumlah total angka kolom debit dan kolom kredit yang muncul dalam neraca saldo telah menunjukkan jumlah yang sama. Dengan adanya neraca saldo, perusahaan akan lebih mudah mengecek kebenaran di dalam buku besar yang sudah selesai disusun. Berikut merupakan contoh neraca saldo Salon Amanda periode 31 Desember 2015. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu kolom pertama nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Untuk pengisian neraca saldo, kita melihat saldo-saldo yang berada di dalam buku besar. Contohnya seperti kas di dalam buku besar memiliki saldo 47.500 di dalam debit. Lalu asuransi dibayar di muka 2.400.000 di dalam debit, perlengkapan 6 juta di dalam debit, peralatan 7.200.000 di dalam debit, utang usaha 1.500.000 di dalam kredit, utang bank 20 juta di dalam kredit, modal Nyonya Amanda 37.800 di dalam kredit, Fripe 1 juta di dalam debit, pendapatan jasa 14 juta di dalam kredit, beban gaji 1.600.000 di dalam debit, beban sewa 7.200.000 di dalam debit, dan beban listrik, air dan telepon 400.000 di dalam debit. Untuk jumlah di dalam neraca saldo harus balance atau sesuai. Nah, untuk jumlah neraca saldo debit dan kredit Salon Amanda sudah balance, yaitu 73.300.000 debit dan kredit 73.300.000. Untuk pengisian neraca saldo harus berurutan sesuai dengan nomor akun. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Di dalamnya, jurnal penyesuaian dikenal juga ayat jurnal.
Suatu hal yang harus diketahui dengan ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat melalui informasi transaksi sebagai bahan perubahan dalam jurnal ini, atau sebagai proses pencatatan perubahan saldo berasal dan beberapa akun, sehingga mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Lalu fungsi dari jurnal penyesuaian yang pertama yaitu menetapkan saldo pencatatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Lalu agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu untuk menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, di sini ada 4 akun yang perlu disesuaikan, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, akrual pendapatan, dan akrual beban. Untuk beban dibayar di muka merupakan beban yang pada awal pembayaran dicatat dalam aset. Seiring berjalannya waktu, aset tersebut berubah menjadi beban. Contoh beban dibayar di muka antara lain yaitu perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Lalu yaitu ada pendapatan diterima di muka. Di sini merupakan pendapatan yang pada awalnya dicatat ke dalam kewajiban. Hal ini disebabkan karena pendapatan telah diterima sedangkan jasa maupun barangnya belum diberikan. Contohnya yaitu sewa diterima di muka. Lalu ada akrual pendapatan yang merupakan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun pendapatan. Contohnya yaitu imbalan yang didapat atas jasa yang telah diselesaikan oleh seorang perias pengantin, tetapi belum ditagih ke pelanggan yang telah menggunakan jasanya. Nah, yang terakhir yaitu akrual beban. Di sini merupakan beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun beban. Contohnya yaitu utang gaji yang belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi. Berikut merupakan contoh pengisian jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ada beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka, yang pertama itu ada akun perlengkapan. Nah, contohnya dalam neraca saldo pada salon Amanda terdapat akun perlengkapan sebesar 6 juta. Diketahui, data pada 31 Desember 2015, perlengkapan yang tersisa hanya 2.500.000. Nah, dari data di atas, perlengkapan yang digunakan dapat dihitung dengan cara perlengkapan awal dikurang dengan perlengkapan akhir. 6 juta dikurang 2.500.000. Nah, hasilnya yaitu perlengkapan yang terpakai totalnya 3.500.000. Nah, agar laporan keuangan menunjukkan jumlah perlengkapan yang sesungguhnya, maka kita harus membuat ayat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Di dalam AJP terdapat 5 kolom, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk tanggal dicatat dengan tahun, bulan, dan tanggal. Nah, 2015 Desember tanggal 31. Lalu untuk keterangan diisi dengan beban perlengkapan dengan debit 3.500.000 dan perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai di dalam kredit yaitu 3.500.000. Setelah pembuatan AJP, kita lanjut posting ke dalam buku besar. Nah, untuk yang pertama yaitu nama akun perlengkapan. Untuk tanggal diisi dengan tanggal sesuai di dalam AJP. Untuk keterangan, yang pertama itu ada saldo. Saldonya yaitu 6 juta. Lalu di bawah keterangan kita isi dengan beban perlengkapan. Untuk rep yaitu AJP, debit dikosongkan dan kredit diisi 3.500.000. Saldonya menjadi 2.500.000. Lalu untuk nama akun kedua yaitu beban perlengkapan dengan nomor akun 514. Untuk tanggal disesuaikan dengan AJP. Untuk keterangan diisi
dengan nama perlengkapan. Untuk rep yaitu AJP atau dari ayat jurnal penyesuaian, dan debit 3.500.000, kredit dikosongkan dan saldo 3.500.000. Akun yang kedua yaitu asuransi dibayar di muka. Contohnya, pada neraca saldo Salon Amanda, saldo asuransi dibayar di muka yaitu 2.400.000. Nah, ini mencerminkan transaksi pada tanggal 1 Desember 2015. Pembayaran asuransi sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, akun ini harus disesuaikan untuk mendapatkan beban asuransi yang sebenarnya telah digunakan. Asuransi telah digunakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal pembayaran 1 Desember 2015. Besarnya beban asuransi yang telah digunakan yaitu 2.400.000 dikali 1/12 yaitu 200.000. Nah, agar laporan keuangan menunjukkan jumlah beban asuransi yang sebenarnya digunakan, dibuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya, tanggal diisi dengan 31 Desember 2015. Keterangannya beban asuransi di debit 200.000 dan asuransi dibayar di muka atau beban asuransi yang digunakan di kredit 200.000. Lalu setelah itu kita posting ke dalam buku besar. Nama akun yang pertama yaitu asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 114. Untuk tanggal yaitu sesuai dengan AJP. Keterangan diisi saldo terlebih dahulu yaitu saldonya 2.400.000. Lalu diisi dengan beban asuransi, refnya AJP, debit dikosongkan, kredit 200.000, saldo menjadi 2.200.000. Lalu yang kedua yaitu nama akunnya beban asuransi dengan nomor akun 516, tanggal sesuai AJP, keterangan yaitu asuransi dibayar di muka, repnya di AJP, debit 200.000, kredit dikosongkan, saldo 200.000. Itu ada beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Contohnya sewa dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Nah, untuk contohnya pada Salon Amanda memiliki saldo beban sewa sebesar 7.200.000. Ini mencerminkan transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2015. Pembayaran pada beban sewa untuk jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, beban sewa harus disesuaikan untuk mendapatkan beban sewa yang sebenarnya sudah digunakan. Beban sewa yang sudah digunakan telah digunakan selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 1 Desember 2015. Besarnya beban sewa yang telah digunakan dapat dihitung sebagai berikut. 7.200.000 dikali 1/12. Hasilnya yaitu 600.000. Karena dalam saldo menunjukkan beban sewa sebesar 7.200.000, maka untuk menyesuaikan beban sewa di dalam saldo akan dikurangi hingga beban sewa menunjukkan saldo sebesar 600.000. Jumlah pengurangan tersebut dapat diketahui dengan mengurangi 7.200.000 dengan 600.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar 6.600.000. Setelah itu kita membuat ayat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Untuk tanggal diisi dengan 31 Desember 2015. Untuk keterangan diisi dengan sewa dibayar di muka, debit 6.600.000, kredit dikosongkan. Lalu untuk keterangan juga diisi dengan beban sewa, debit dikosongkan dan kredit 6.600.000. Setelah itu kita posting ke dalam buku besar. Untuk nama akun yang pertama yaitu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 115. Tanggal disesuaikan dengan AJP. Lalu, keterangan diisi dengan beban sewa, ref AJP, debit 6.600.000, kredit dikosongkan dan saldo 6.600.000. Nama akun yang kedua yaitu beban sewa. Tanggal disesuaikan dengan AJP. Keterangan diisi saldo terlebih dahulu, debit kosong, kredit kosong, saldonya 7.200.000. Lalu di dalam keterangan diisi lagi sewa dibayar di muka dengan rep AJP, debit kosong, kredit 6.600.000 dan saldo 600.000, yaitu hasil pengurangan dari 7.200.000 dikurang 6.600.000.
Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Tetapi di dalam soal salon Amanda tidak terdapat akun pendapatan diterima di muka. Jadi kita lanjutkan langsung ke dalam akrual pendapatan. Nah, untuk akrual pendapatan contohnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2015, salon Amanda telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan sebuah stasiun televisi lokal. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa salon Amanda akan memberikan jasa tata rias untuk pembaca berita stasiun televisi tersebut dengan biaya 200.000 per orang dan akan dibayar sebulan sekali setiap tanggal 30. Sampai pada tanggal 31 Desember 2015 telah diselesaikan jasa tata rias untuk 4 orang. Walaupun pendapatan sebesar 800.000 yaitu dari hasil 4 kali pertemuan dikali 200.000 akan dibayarkan pada bulan Januari, salon Amanda akan mengakui pendapatan sebesar 800.000 pada bulan Desember. Ayat jurnal penyesuaian dan buku besar untuk mengklaim tersebut kita bikin sebagai berikut. Nah, pertama yaitu AJP. Untuk AJP, tanggal diisi dengan 31 Desember 2015. Keterangan yaitu piutang usaha dengan debit 800.000, kredit dikosongkan. Lalu pendapatan jasa atau akrual pendapatan dengan kredit 800.000. Setelah itu, kita membuat buku besarnya. Nah, yang pertama yaitu akun piutang usaha dengan nomor akun 112. Untuk tanggal diisi sesuai AJP. Keterangan diisi dengan pendapatan jasa, kolom rep AJP, debit 800.000, kredit dikosongkan dan saldo 800.000. Lalu untuk akun kedua yaitu pendapatan jasa dengan nomor akun 260. Tanggal disesuaikan dengan AJP. Untuk keterangan diisi terlebih dahulu dengan saldo. Sesuai dengan di soal, saldo ada 14 juta. Lalu di keterangan diisi dengan piutang usaha dengan kolom rep AJP, debit kosong, kredit 800.000 dan saldo menjadi 14.800.000. Selanjutnya yaitu ada akrual beban. Untuk contohnya, pada akhir periode akuntansi salon Amanda terdapat utang gaji sebesar 750.000 yang belum dibayarkan. Jurnal penyesuaiannya kita buat sebagai berikut ya. Untuk tanggal diisi dengan tanggal 31 Desember 2015. Keterangannya yaitu beban gaji, debit 750.000, utang gaji dikredit 750.000. Nah, setelah itu kita posting ke dalam buku besar. Untuk yang pertama, nama akunnya yaitu utang gaji. Tanggal sesuaikan dengan AJP. Untuk keterangan diisi dengan beban gaji, rep AJP, debit dikosongkan, kredit 750.000 dan saldo 750.000. Nah, untuk yang kedua yaitu beban gaji dengan nomor akun 511. Tanggal disesuaikan dengan AJP. Keterangan diisi terlebih dahulu dengan saldo, yaitu saldonya 1.600.000 sesuai dengan di soal atau di neraca saldo. Pada keterangan diisi lagi yaitu utang gaji, repnya AJP, debit 750.000 dan saldo menjadi 2.350.000. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Bagaimana materi mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian, apakah dapat dipahami? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Nah, untuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu neraca saldo merupakan suatu daftar akun pada buku besar yang dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. Sedangkan jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai kertas kerja. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.